Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Kasyfus Syubuhat, membongkar akar kesyirikan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Ini bantahan atau jawaban atas beberapa syubhat dari sebagian kaum muslimin yang jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wa'lam anna hadhihi syubhah ats-tsalath hiya akbar ma indahum. Ketahuilah bahwasanya tiga syubhat ini adalah syubhat yang terbesar menurut mereka, yaitu ahli bid'ah ataupun orang-orang yang jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Apa tiga syubhat tersebut? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarahnya, tiga syubhat tersebut, yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya kalau orang musyrikin itu mereka menyembah berhala, patung-patung. Adapun kita hanya mengagungkan orang-orang soleh atau para wali. Atau kalau mereka kaum musyrikin mengkeramatkan patung-patung, kita mengkeramatkan para wali, beda masalahnya. Dan itu juga yang ana pernah dengar sendiri dari sebagian orang-orang awam. Kata mereka yang syirik itu kalau minta kepada maisan. Tahu maisan kan? Batu nisan, ya, orang Surabaya bilang maisan. Namanya syirik itu kalau minta kepada kuburannya, kepada bangunan kuburan. Tapi kalau minta kepada wali yang dikubur itu bukan syirik. Nah, ini sama dengan syubhat yang di dalam buku-buku sebagian orang-orang ahli bidah ataupun yang jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Itu syubhat yang pertama mereka. Yang kedua, mereka mengatakan ketika kami meminta perantara kepada wali-wali tersebut, ini bukan ibadah kepada mereka. Cuma tadi minta perantara saja. Mana abuduh? Kami tidak beribadah. Cuma menjadikan mereka sebagai perantara saja. Kami hanya istighatsah. Ini kata mereka bukan ibadah. Kalau ibadah itu seperti mungkin sholat langsung menghadap kepada sang wali tersebut, menyembah, itu namanya syirik. Tapi kalau sekedar
minta pertolongan kepada wali yang telah mati bukan termasuk syirik. Itu syubhat yang kedua mereka. Yang ketiga syubhat mereka, kami ketika menjadikan mereka sebagai perantara, kami tidak meyakini mereka itu bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Ini kata Syekh, 3 syubhat terbesar ahli syirik dari kaum muslimin. Sekali lagi kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, ketahuilah 3 syubhat ini adalah syubhat terbesar mereka. Yang pertama mengatakan bahwasanya beda antara mengkeramatkan berhala, patung-patung atau bangunan kuburan dengan mengkeramatkan yang dikubur dari para wali Allah. Yang kedua mereka mengatakan, syubhat mereka yang kedua, kami nggak menyembah mereka, kami nggak mengibadahi mereka, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara saja. Demikian pula ketika kami beristighatsah kepada mereka, minta tolong bukan termasuk ibadah. Ibadah itu mereka sempitkan dengan sholat, puasa, haji, atau zakat mungkin. Yang ketiga syubhat mereka, ketika kami menjadikan mereka sebagai perantara, kami nggak meyakini mereka bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Kami meyakini Allah yang memberikan manfaat dan madarat. Itu syubhat terbesar mereka. Sebentar lagi insya Allah kita akan baca bantahan terhadap 3 syubhat tersebut. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, faida arafta anallaha waddahaha fi kitabihi wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aisar minha. Apabila Anda telah mengetahui bahwasanya Allah telah menjawab syubhat mereka tersebut dalam Al-Quran. Memang ini yang harus kita yakini. Semua syubhat, semua kebatilan, baik dari orang-orang kafir atau kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesesatan atau penyimpangan, itu sudah Allah jawab di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun, menyisakan sesuatu apapun di dalam Al-Quranul Karim. Semua sudah ada jawabannya. Kalau engkau sudah meyakini, mengetahui Allah telah menjelaskan, menjawab syubhat tersebut dalam Al-Quran, dan engkau telah memahaminya dengan baik, fama badaha aisar minha, maka syubhat-syubhat yang lain itu akan lebih mudah untuk engkau menjawabnya. Ini yang sudah kita sampaikan dahulu. Orang-orang ahli bidah tersebut, mereka punya banyak syubhat, dan itu ada levelnya. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Namun kalau orang kita tidak paham akidah sahihah, tidak membaca kitab-kitab ulama yang bantah mereka, maka semua syubhat dianggap sangat kuat, padahal tidak demikian. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Kemudian fa in qala, ini syubhat yang pertama tadi. Fa in qala ana la a'budu illallah wa hadzal iltija ila salihin wa du'ahum laisa bi ibadah. Mereka mengatakan, aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Adapun minta perlindungan, minta pertolongan kepada orang saleh, itu bukan termasuk ibadah, kata mereka. Jadi sekali lagi, ini syubhat-syubhat mereka tadi. Fakullahu, kalau mereka mengatakan minta pertolongan, perlindungan bukan ibadah, berdoa kepada wali yang saleh bukan ibadah, maka jawab, anta tuqirru annallaha farada 'alaika ikhlasal ibadah. Sampaikan kepada orang tersebut, bukankah engkau meyakini Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan semua ibadah. Dan di antara ibadah adalah apa? Ad-du'a. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasul.
Doa adalah ibadah. Kalau doa itu diserahkan kepada selain Allah, itulah namanya asyirku billah. Cuma memang demikianlah pemahaman sebagian kaum muslimin menyempitkan ibadah hanya kepada sholat, puasa, zakat, dan haji. Dikira ibadah itu hanya 4 rukun Islam tersebut. Mereka tidak paham kalau ibadah, istighatsah, bernazar, bersumpah itu adalah ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqqu 'alaika, dan namanya ibadah atau mengikhlaskan ibadah adalah hak Allah semata. Fa idza qala na'am, kalau orang itu mengatakan ya betul Allah mewajibkan kepada kita mengikhlaskan ibadah kepadanya saja, maka katakan kepada orang tersebut, bayyin li hadzal ladzi farada 'alaika wa huwa ikhlasul ibadah lillahi wahda wa huwa haqquhu 'alaika fa innahu la yariful ibadah wala anwa'aha. Maka sampaikan kepada orang tersebut bahwasanya jelaskan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasmu dari mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, yang itu merupakan hak Allah atasnya. Fa innahu la yariful ibadah, orang itu tidak paham apa makna ibadah. Jadi sekali lagi, syubhat yang pertama tadi mengatakan istighatsah, berlindung kepada selain Allah, kepada jin-jin misalnya, kepada wali yang telah mati, bukan termasuk ibadah. Maka sampaikan jawaban tadi. Sampaikan bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dalilnya tadi surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ibadah luas maknanya. Di antaranya berdoa, bernazar, menyembelih hewan korban. Itu termasuk ibadah, harus karena Allah, harus untuk Allah. Kalau tidak diserahkan kepada Allah, itulah namanya asyirku billah. Memang permasalahannya, sumber permasalahannya, orang itu tidak paham makna al-ibadah. Fabayyinha lahu biqaulika, sampaikan kepada orang tersebut, di antaranya sampaikan firman Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada kalian dengan tadarruan, dengan merendahkan diri, dan khufya, dengan melirihkan suara. Ini adalah dalil doa termasuk apa? Ibadah. Dan sudah pernah kita sampaikan dahulu definisi ibadah yang sangat indah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Siapa yang bisa mengulang? Apa itu ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ada yang bisa menjawab? Nah, apa itu ibadah? Nggak ada? Masih pagi ya? Sangat simpel sebetulnya. Nah, atau mungkin akhwatnya, apa itu ibadah? Apa perlu sarapan dulu? Taib, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa irda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan. Baik berupa ucapan dan perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Yang lahir maupun yang batin. Jadi intinya ibadah, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebuah nama yang mencakup segala yang dicintai, diridhoi oleh Allah,
baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ini mencakup tadi berdoa, beristighatsah, minta pertolongan, bernazar dan seterusnya. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, fa idza a'lamtahu bihadza faqullahu hal alimta hadza ibadatan lillah. Kalau engkau sudah menyampaikan ayat tadi ud'u rabbakum tadharruan wa khufya, katakan kepadanya, apakah sekarang engkau sadar bahwasanya berdoa itu termasuk ibadah kepada Allah? Fala budda an yaqul, maka pasti dia akan mengatakan na'am ya. Wa du'a mukhul ibadah. Kalau di sini dikatakan doa adalah intinya ibadah. Cuma dalam pembahasan usul salasa sudah kita sampaikan ada lafadz hadis yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah mukhul itu otak atau inti ibadah. Tapi hadisnya dhaif. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Ya, mirip, cuma yang satu dhaif, yang satu sahih. Faqullahu, cuma di sini beliau tidak menyatakan ini sebagai hadis ya. Cuma dalam usul salasa beliau memang menyampaikan ini. Cuma itu hadisnya dhaif. Faqullahu idza aqrarta anna ibadatun lillah wa da'awtallaha lailan wa nahara khaufan wa tama'a summa da'awta fi tilkal haja nabiyan al ghairahu hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu. Jadi ini pelajaran bagi kita ketika berdialog ya. Kalau memang kita sudah mumpuni, ini salah satu metode berdialog, yaitu bagaimana kita bisa menekan orang yang kita bantah, yang kita jawab dengan berbagai macam tahapan-tahapan. Tadi ketika orang itu mengatakan istighatsah bukan ibadah, nggak apa-apa kalau istighatsah kepada wali yang telah mati. Maka antum lewat jalur sampaikan istighatsah itu adalah ibadah. Tekan dia, ya, serang dia dari sisi itu dulu. Bahwasanya istighatsah, bernazar, menyembelih itu adalah ibadah. Tentunya dengan dalil tadi, ud'u rabbakum tadharruan wa khufya. Sampaikan hadis ad-du'a huwal ibadah. Kemudian tahapan yang kedua, sampaikan bahwasanya menyembelih, berdoa, beristighatsah itu harus untuk Allah. Kemudian kalau dia menyatakan iya, maka sampaikan berarti kalau memberikan ibadah itu kepada selain Allah, apakah itu bukan syirik? Ya, terkadang dengan apa? Bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan yang mengandung apa? Pernyataan. Ya, terkadang cara membantah ulama seperti itu. Yang pertama bertahap, kemudian dengan cara tadi menyampaikan pertanyaan, tapi sebetulnya itu sebagai apa? Pernyataan. Ya. Bukankah engkau mengatakan dalam FB-mu seperti ini? Dilazimkan ucapannya apa? Dijadikan bumerang atas orang tersebut. Jadi kalau kita dibantah jangan ganggu dulu. Koreksi dulu ucapannya, kata-katanya. Dan di antara senjata pamungkas untuk membantah mereka, ambil dari ucapan mereka. Ya. Seperti yang kapan lalu ketika kita membantah orang yang mengatakan calon presiden kita panen dosa padahal dia juga presiden kita. Kemudian di NB dia mengatakan saya mengomentari mereka sebagai calon bukan sebagai pemimpin. Ini jelas yang dicela adalah person, individu. Ketika kita bantah, dia mengatakan, oh enggak, saya membantah sistem. Bahkan kita dituduh gagal paham. Kita kembalikan, yang gagal paham dia sendiri. Dengan jelas mengatakan, saya mengomentari mereka sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai calon, bukan sebagai pemimpin. Bukan apa? Sistem yang dikritik di situ diantaranya. Pemimpinnya, individunya. Maka kita kembalikan ucapannya kepada dirinya sendiri. Itu diantara cara membantah ahli bidah atau sebagian orang-orang yang menyimpang dengan apa? Membawa ucapannya untuk jadikan sebagai senjata atas orang tersebut. Di sini juga demikian. Engkau sudah meyakini
ibadah itu luas, diantaranya berdoa, beristighatsah. Kalau engkau beristighatsah kepada selain Allah, apakah itu bukan syirik? Paham? Jadi di sini bukan sekedar kita tahu jawabannya, tapi juga di sini kita diajari cara membantah. Meskipun kita harus tahu diri. Karena enggak semuanya bisa mempraktekkan hal seperti ini. Main tidak kita sudah tahu gambarannya. Artinya Yang paling penting kalau ada syubhat jangan ganggu saja. Harus betul-betul teliti, harus waspada, harus betul-betul cerdik. Jangan justru ucapan kita yang dijadikan sebagai bumerang atas kita. Nah, summa ja'ata fi tilkal haja nabiyan al ghairahu hal asyrakta fi ibadatillah ghairahu fala budda an yaqulna. Maka kalau dia mengatakan ya betul, beristighatsah, berdoa kepada selain Allah meskipun kepada nabi atau yang lainnya itu syirik, maka katakan kepadanya idza alimta biqaulillahi id qala Allahu. Maka katakan kepada dia lagi, bukankah Allah telah berfirman fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah, wa ata'tallaha wa nahartalahu hadza ibadah fala budda an yaqula na'am. Kalau engkau menyembelih seperti pada Idul Adha, itu menyembelih hewan korban harus lillahi ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kautsar fasholli rabbika, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Di antara faedah fikih dalam masalah Idul Adha, di sini dalil wajibnya menyembelih selesai salat Idul Adha. Makanya Allah menyatakan sembelihlah setelah salat, fasholli lirabbika wanhar. Maka tidak sah menyembelih hewan kurban Idul Adha sebelum salat Idul Adha. Dan itu yang Rasul pernah sampaikan kepada salah seorang sahabat ketika menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Idul Adha. Rasul mengatakan syatuka syatul hamin, sesembelihanmu hanyalah sesembelihan biasa, tidak bernilai pahala karena waktunya tidak tepat. Ini juga berlaku pada jemaah haji yang tanggal 10 Dzulhijjah itu melaksanakan 4 ritual ibadah, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, tawaf ifadah, dan mencukur atau tahallul asghar. Itu harus menyembelih mulainya tanggal 10. Cuma banyak dari jemaah haji kita yang disembelihkan oleh ketua rombongan mereka sebelum tanggal 10. Ini sama dengan tadi, tidak sah karena waktunya tidak sesuai dengan yang Rasul tuntunkan. Rasul nggak pernah menyembelih hewan kurban untuk haji sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, sebagaimana penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha tidak pernah dicontohkan sebelum sholat Idul Adha. Maka ini harus diwaspadai. Sampaikan kepadanya menyembelih termasuk ibadah. Kalau dia mengatakan iya, fakullahu idza naharta li makhluqin nabiyyin au jinniyin au ghairihima hal asyrakta fi hadhil ibadah ghairallah. Maka sampaikan kepadanya, kalau engkau menyembelih untuk selain Allah kepada makhluk, baik nabi atau kepada jin atau selainnya, apakah itu bukan bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi terkadang itu pakai pertanyaan, terkadang pakai pertanyaan tapi itu bentuknya melazimkan. Bukankah engkau yang mengatakan demikian? Bukankah engkau yang mengatakan demikian? Kasih apa? Nah, ditekan lewat pertanyaan yang itu ada pernyataan tentang kesesatan orang tersebut. Kalau engkau meyakini menyembelih itu ibadah dengan dalil tadi fasholli lirabbika wanhar, maka bukankah menyembelih kepada selain Allah itu termasuk syirik? Maka dia pasti akan mengatakan fala budda an yuqir, ya. Dia mengatakan na'am. Wa kullu aidan, kemudian katakan kepada orang tersebut, al musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an hal kanu ya'budunal malaika wasalihin wallat wa ghairi dzalik fala budda an yaqula na'am. Kemudian sampaikan pula kepada orang tersebut,
bukankah orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka juga menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah Lat dan lain sebagainya. Ini bantahan kepada subhat yang pertama tadi. Mereka mengatakan beda antara mengkeramatkan patung dengan mengkeramatkan wali yang telah mati. Ini jawaban untuk subhat yang pertama. Sampaikan bahwasanya orang musyrikin dahulu itu dikatakan musyrik bukan hanya menyembah patung, namun mereka juga menyembah apa? Malaikat. Mereka menyembah para wali-wali. Itu juga tetap sebab mereka dikatakan sebagai orang musyrik. Kesyirikan itu bukan hanya menyembah patung, menyembah keris, menyembah pohon keramat, namun menyembah para wali, menyembah para nabi, bahkan juga menyembah para malaikat. Itu namanya syirik. Namanya syirik menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Selain Allah banyak. Malaikat, para nabi, para wali, maka sama, tidak ada bedanya menyembah para wali dengan menyembah patung-patung atau menyembah bintang-bintang atau menyembah kuburan keramat atau menyembah bangunannya. Enggak ada bedanya. Karena apa? Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik" apa? "Fi ibadati rabbih ahada." Jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah dengan seorang pun. Jadi itu ahadan umum mencakup semua selain Allah. Di antaranya para malaikat, para nabi, para wali. Nah. Fala budda an yaqula na'am faqullahu hal kanat ibadatum iyyahum illa fi du'a wa dzab wal iltija wa nahwu dzalik. Kemudian sampaikan kepada orang-orang tadi. Bukankah orang musyrikin itu ketika menyembah para malaikat, menyembah orang soleh, itu bentuknya mereka berdoa. Bentuknya itu berlindung kepada orang-orang tersebut. Atau meminta-minta kepada para malaikat, kepada para nabi atau yang lainnya. Wa illa fahum muqirrun annam abidullah. Orang musyrikin mereka yakin para malaikat, para nabi itu hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Cuma mereka kultuskan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta qahrihi wa anna Allah walladzi yudabbirul amra walakin da'auhum. Orang musyrikin tidak ada yang meyakini Nabi Muhammad yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada orang musyrikin jahiliyah meyakini Nabi Muhammad itu yang mengatur alam semesta. Mereka orang musyrikin sudah yakin yang menciptakan, mengatur alam semesta siapa? Allah Azza wa Jalla. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakunan Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak orang musyrik menjawab Allah. Mereka yakin manusia-manusia tidak bisa menciptakan, tidak bisa mengatur alam semesta. Yang bisa mengatur alam semesta, menciptakan, menguasai adalah Allah. Jadi syubhat-syubhat tadi sebenarnya sudah terbantahkan dengan hal seperti ini. Bahwasanya orang musyrikin kelakuannya sama dengan sebagian kaum muslimin yang sekarang menyembah para wali. Orang musyrikin jahiliyah dulu mengatakan kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Mereka orang musyrikin meyakini Allah yang pencipta, yang mengatur alam semesta, yang mendatangkan manfaat dan madarat. Cuma kenapa kok tetap mereka dikatakan musyrikin? Karena memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Jadi intinya sebenarnya sama syubhat sebagian kaum muslimin sekarang yang jatuh ke dalam kesyirikan dengan syubhat orang musyrikin zaman jahiliyah. Makanya jawaban untuk sebagian yang jatuh ke dalam kesyirikan dari kaum muslimin sekarang sama dengan apa yang Allah jawab dari syubhat orang musyrikin zaman jahiliyah. Makanya semua sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Wal taja'u ilaihim lil jahi wasyafa'ah. Orang-orang musyrikin, mereka ibadahnya itu berupa meminta perlindungan ataupun meminta syafaat. Wa hadza dhahirun jiddan, dan ini yang nampak sekali. Seperti sebagian orang sekarang, ini disampaikan oleh Syekh, fa in qala atunkiru syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabra minha.
Nanti orang-orang ahli bid'ah itu mengatakan engkau ini mengingkari syafaat Rasul SAW, ya. Atau mengatakan apakah engkau mengingkari syafaat Rasul SAW? Maka sampaikan fakul la ungkiru wa la atabaru minha. Ini syubhatnya al-bid'ah sepanjang zaman sama. Mereka sering mengatakan kalian itu Wahabi, nggak cinta kepada Rasul. Ya, karena diantaranya apa? Masa meminta syafaat kepada Rasul saja tidak boleh. Apakah kalian wahai Wahabi itu mengingkari syafaat Rasul? Maka kata Syekh, jawab, kami sama sekali tidak pernah mengingkari syafaat Rasul SAW. Bahkan ya alhamdulillah kalau kita ngajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti ada pembahasan tentang apa? Syafaat. Ya, dalam banyak kitab-kitab akidah yang kita ajarkan, pasti ada pembahasan tentang asy-syafaat. Dalam kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, Aqidah Thahawiyah Imam At-Tahawi, kitab Qatful Jadani, Syarh Muqaddimah Abu Zabid Al-Qarawani, kemudian juga kitab Syarh Sunnah Imam Muzani, semua ada pembahasan syafaat dan kita jelaskan syafaat Rasul itu hak, ya. Cuma yang kita permasalahkan itu jangan langsung minta kepada Rasul. Ya, seperti sebagian orang, bahkan anak berapa kali mendengar sebagian nasid-nasid yang diselipkan ke dalam beberapa tayangan-tayangan video katanya Islami, itu banyak unsur kesyirikan kepada Allah, diantaranya minta syafaat kepada Rasul. Pernah anak mendengar juga ada nasid yang mengatakan seolah-olah itu cinta kepada Rasul, cuma sholawat kepada Rasul. Salli ala Muhammadin was'alhu syafa'ah. Ya. Di situ ada kata-kata salli ala Muhammad. Wahai kaum muslimin, bersolawatlah kepada apa? Nabi Muhammad. Was'alhu syafa'ah, dan mintalah kepada dia. Kepada siapa? Rasul. Was'alhu. Konteksnya kepada Rasul. Was'alhu, mintalah kepada Rasul asy-syafa'ah. Bahkan beberapa saat yang lalu ketika ada perkumpulan besar di Jakarta, ada ungkapan dari yang membawa istilahnya pembawa acaranya atau siapa yang ngisi acara tersebut mengatakan, ya Rasulullah, pandangilah kami dengan pandangan rahmatmu, ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Naudzubillah min dzalik. Kita katakan ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan kelakuan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Sekali lagi, apa yang kita pelajari ini sudah ada kenyataannya di lapangan. Bukan sesuatu yang khoyal atau sesuatu yang kadaluarsa, tidak. Bismillah. Kalau orang-orang itu mengatakan, apakah kalian itu mengingkari syafaat Rasul? Apakah kalian berlepas diri kepada syafaat Rasul? Kita katakan tidak sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Ya. Katakan kepada mereka, la ungkiruha, aku tidak mengingkarinya, wala atabaru minna, aku nggak pernah berlepas diri daripada syafaat Rasul. Bahkan kita mengatakan, ya Allah, anugerahkan kepada kami syafaat Rasulmu. Ini bedanya kita dengan mereka. Kalau kita mintanya kepada Allah, bukan mintanya kepada siapa? Rasul. Kita nggak mengingkari syafaat Rasul. Kita mengharap kepada Allah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katakan, bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' wal musyaffa' wa arju syafa'atahu walakinna syafa'ata kullaha lillah. Katakan kepada orang tersebut, bahkan kita yakini Rasul itu nanti pada hari kiamat memberikan syafaat dan dia diberikan syafaat oleh Allah. Namun yakini syafaat semuanya milik Allah. Makanya kita berharap kepada Allah syafaat Rasulnya. Cuma terkadang itulah ahli bidah, mereka bersilat lidah. Kita harus betul-betul teliti, harus betul-betul punya pegangan yang kuat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Nabi Muhammad, semua syafaat itu milik Allah. Ini yang harus kita camkan. Iya, Rasul memberikan syafaat beliau pada hari kiamat. Cuma nanti disampaikan ada syaratnya, dengan seizin dari Allah, dengan ridha dari Allah, karena syafaat semuanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Sebagaimana rezeki, sebagaimana kesembuhan, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meminta kesembuhan kepada selain Allah.
Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkau adalah apa? Yang memberikan kesembuhan. Nabi Ibrahim mengatakan, faida maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, Allah lah yang menyembuhkan diriku. Wala takunu illa min ba'di idznillah. Dan syafaat itu tidak akan mungkin diberikan kecuali dengan seizin dari Allah. Maka minta kepada Allah, bukan minta kepada Ar-Rasul. Apalagi kalau kita ingat hadis tentang asy-syafaatul udzma, syafaat di padang mahsyar. Ketika manusia dalam keadaan gundah gulana, mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, matahari sangat menyengat di atas kepala mereka, dekat dengan kepala mereka. Mereka pun minta kepada para nabi untuk membantu mereka. Untuk apa? Istilahnya menghadap kepada Allah. Mereka tidak sanggup kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun datang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Allah mengatakan, irfa rasak was'al tu'ta. Angkatlah kepalamu, mintalah. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Rasul saja diperintah Allah untuk minta kepada Allah, bukan memberi langsung syafaat kepada umat beliau. Ini sekali lagi harus dipahami oleh semua kaum muslimin. Karena sekali lagi kita saksikan sendiri, kita dengarkan sendiri banyak lantunan-lantunan nasyid qasidah yang mereknya itu sholawat kepada Nabi, yang mereknya itu cinta kepada Nabi, namun di situ ada unsur syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati ya, kadang-kadang kelihatannya sholawat saja, tapi apa? Ada permintaan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Dalam ayat apa ini namanya? Ayat kursi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat indahu di sisi Allah? Kecuali bi'idzni, kecuali dengan seizin dari Allah. Banyak orang membaca ayat kursi, cuma nggak paham apa isinya. Di antaranya di sini, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Rasul? Nggak bisa langsung memberikan syafaat begitu saja tanpa seizin dari Allah. Maka minta kepada Allah, jangan minta kepada Rasul. Rasul nggak bisa memberikan tanpa seizin dari Allah. Ya, ini perumpamaannya ya. Ada satu orang kerja jadi supir mobil, supir kendaraan. Apakah antum minta mobil itu kepada supir itu atau kepada orangnya? Bisa enggak antum minta mobil itu kepada sang supir tanpa seizin dari yang memiliki mobil tersebut? Yang memiliki mobil bukan supir itu. Jadi sekali lagi, walillahil masalah, ini bukan menyerupakan Allah, cuma ini sekali lagi sebagaimana untuk mendekatkan pemahaman walillahil masalu ala. Minta kepada yang punya syafaat tersebut, yaitu Allah. Allah yang menyatakannya, kul lillahi syafa'atu jami'ah. Kemudian kata Asy-Syaikh, wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ayyadzanallahu fi. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Demikian pula Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali apa atau orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bahas sedikit masalah syafaat, yang pertama harus kita yakini syafaat semuanya milik Allah. Kemudian syafaat itu ada dua macam dalam Al-Quran. Syafaat yang ditiadakan al-manfiyah dan syafaat yang musbatah yang ditetapkan. Syafaat yang ditiadakan yaitu ditiadakan dari orang kafir. Orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat karena mereka tidak diridhoi oleh Allah. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa huwa la yarda illa tauhid. Dia Allah tidak ridha kecuali bagi ahli at-tauhid. Allah mengatakan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in.
tidaklah bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat kepada orang kafir. Kecuali ada pengecualian. Bagi Abu Thalib pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan, lu katanya tadi orang kafir nggak berhak mendapat. Ini pengecualian. Dan kita tidak mengatakan demikian kecuali dengan dalil. Nah, duru ma'sunnah darat, kita berputar bersama dalil, bersama sunnah, kemana sunnah itu berputar. Secara umum dalil mengatakan fama tanfa'um syafa'atu syafi'in. Cuma Rasul ketika ditanya oleh sebagian orang, ya Rasulullah, apakah pamanmu itu mendapatkan istilahnya bantuan dari dirimu pada hari kiamat karena dia membantumu pada waktu di kota Mekah? Kata Rasul, iya. Seandainya tidak karena syafaatku, dia di dalam kera api neraka, namun dia di fi dhahdahi minan nar. Namun sekarang dia di permukaan api neraka, diberikan 2 sandal, otaknya mendidih di dalam api neraka. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi kita berputar bersama dalil, kemana dalil berputar. Sebagaimana kata-kata babi haram, kecuali kalau apa? Daurat. Ini semua dengan apa? Dalil kita mengatakan demikian. Beda dengan yang istilahnya mencela-mencela. Ini hanya apa? Dengan hawa nafsunya, dengan akal-akalannya semata. Jadi sekali lagi, bedakan antara yang mengikuti dalil dengan yang mengikuti hawa nafsu ataupun perasaannya yang mencela-mencela, yang tidak lurus di jalan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian syafaat yang musbata yang ditetapkan adalah yang diberikan kepada ahli tauhid. Namun syafaat yang ditetapkan itu harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, mendapatkan izin dari Allah, dan yang kedua mendapatkan ridho dari Allah. Dalilnya tadi sudah ya, surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Kemudian juga dalam surat An-Najm itu dikumpulkan 2 syarat tadi. Allah mengatakan nanti dilihat surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafaatum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u warda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali dengan seizin dari Allah dan ridho dari Allah. Itu 2 syarat syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim, dan itu bagi ahli tauhid dan dengan izin dan ridho dari Allah. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dalam artian selain tauhid tidak akan mungkin diterima. Orang yang berbuat syirik nggak akan mungkin mendapatkan syafaat Rasul. Makanya justru orang yang mengatakan, ya Rasulullah berikan aku syafaatmu, justru orang-orang inilah yang nggak akan mendapatkan syafaat Rasul. Karena apa? Berbuat syirik. Sedangkan syafaat Rasul diberikan kepada yang bertauhid. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata para ulama, bukan sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan, orang munafik juga akan apa? Dapat. Namun mengatakan dan sekaligus melaksanakan konsekuensinya dengan tidak berbuat syirik. Saya ulangi lagi, Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, barang siapa atau orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah, mukhlis atau ikhlas murni dari dalam lubuk hatinya. Fa idza kanati syafaatu kulluha lillah wala takunu illa ba'da idzni wala yashfa'un nabi sallallahu wala ghairu fi adin hatta ya'dana Allah fi wala ya'dan illa li ayat tauhid tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah. Apabila syafaat itu semuanya milik Allah,
dan syafaat tidak akan diberikan kecuali dengan seizin dari Allah. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Selain Nabi Muhammad, baik para malaikat, para orang saleh, para syuhada, nggak akan mungkin bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Dan Allah tidak akan mengizinkan kecuali bagi ahli tauhid. Maka jelas bagimu semua syafaat itu milik Allah. Dalilnya tadi, kullillahi syafa'atu jami'ah. Maka kata Syekh, watlubha minhu. Kalau anda sudah yakin syafaat itu milik Allah, maka mintalah dari Allah. Sebagaimana kalau kita sudah yakin Allah yang memberikan rezeki, mintalah rezeki kepada Allah. Kalau anda sudah yakin Allah adalah asy-syafi yang bisa memberikan kesembuhan, maka minta kesembuhan kepada Allah. Jangan minta kepada dokter atau dukun dan sebagainya. Kata beliau, watlubha minhu, minta kepada Allah. Fakul, contoh ya, katakan dalam doamu, Allahumma la tuharrimni, ya Allah, la tuharrimni syafa'atahu, ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat nabimu kepadaku. Ini yang dibolehkan. Mintanya kepada siapa? Allah, bukan minta kepada Nabi. Jangan mengatakan, ya Nabi berikan syafaatmu pada hari kiamat. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk bentuk doa tadi. Dan doa adalah apa? Ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau mengatakan Allahumma syafihu fiyya, ya Allah berikan syafaat kepada Rasul untukku. Intinya kurang lebih sama, mintanya kepada siapa? Allah. Ya. Wa amsalu hada, dan yang semisal dengannya. Jadi sekali lagi bedakan antara mengatakan ya Allah berikan aku syafaat Rasul pada hari kiamat, ini adalah tauhid. Sedangkan ya Rasulullah berikan aku syafaat pada hari kiamat, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak orang-orang yang gagal paham tentang hal ini, dikira syafaat atau Rasul memberikan syafaat itu begitu saja tanpa seizin dari Allah. Ini tidak benar sama sekali, dan ini sekali lagi sebab kesyirikan. Makanya sebab utama orang itu jatuh ke dalam kesyirikan adalah al-jahlu, kejahilan, kebodohan. Sebagaimana kisah Bani Israel baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, berikanlah atau jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah orang yang jahil. Maka kewajiban setiap muslim muslimah banyak-banyak belajar at-tauhid, al-aqidah shahihah. Karena ini salah satu yang insyaallah bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Fa'in qala, jika orang itu masih ngeyel, terkadang ada orang-orang yang suka ngeyel, masih mendebat, padahal sudah jelas kebenaran. An-Nabi SAW utiya syafa'a wa ana atlubuhu mimma atahu Allah. Dia akan ngeyel, punya syubhat lagi, bukankah Nabi itu telah diberikan syafaat oleh Allah? Maka aku minta kepada Nabi. Fal jawab, maka disampaikan, anallah a'tahu syafa'a wa nahaka an hadza. Iya betul, Allah memberikan syafaat kepada Rasul, tapi Allah melarang engkau minta kepada Rasul. Dalilnya mana? Firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Ini dalam surat Al-Jin. Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah. Jangan engkau minta kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan doa hanya kepada Allah. Doa wal ibadah. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida idadaan. Lagian ketika engkau mengatakan ya Rasulullah, Rasul enggak akan mendengar doamu. Rasul telah meninggal dunia. Ya. Kalau Anda mengatakan teriak-teriak Rasul di kota Madinah, Anda di Jakarta atau di Surabaya, ya Rasulullah, Rasul enggak mendengar doa Anda. Rasul telah meninggal dunia. Kalau kita ingat hadis tentang telaga, Rasul pernah mengatakan ketika melihat sebagian umatnya dia diusir, Rasul mengatakan ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggal Rasul telah meninggal dunia, enggak tahu yang gaib.
Apalagi secara umum Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak akan bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Dan sekali lagi, iya betul, Allah pada hari kiamat memberikan syafaat kepada Rasul sebagaimana syafaat uzma tadi. Cuma Rasul tidak mengatakan mintalah kepadaku, dan Allah melarang kita meminta kepada selainnya. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan menyeru, jangan berdoa kepada seorang pun bersama dengan meminta kepada Allah. Wa aidan fa inna syafa'ata u'tiha ghairan Nabi sallallahu. Dan syafaat itu diberikan juga oleh Allah kepada selain Nabi Muhammad sallallahu. Rasul sendiri mengatakan syafa'atil malaikatu wan nabiyyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang beriman memberikan syafaat. Banyak yang memberikan syafaat pada hari kiamat selain Nabi Muhammad SAW. Tentunya sekali lagi dengan seizin dari Allah. Maka katakan kepada orang tersebut, syafaat itu juga diberikan oleh Allah kepada selain Nabi, kepada para malaikat, wal afrad, di antaranya orang-orang atau anak-anak yang belum balik yang meninggal dunia memberikan syafaat juga kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Wal auliya yashfaun, orang-orang yang saleh memberikan syafaat. Ataqulu inallah atahumus syafa'atul minhum. Apakah kalau demikian Anda bisa mengatakan kalau begitu kita minta juga kepada apa? Mereka. Meminta kepada apa? Para orang-orang saleh, atau minta kepada anak yang baru mati sebelum balik. Apakah demikian? Karena mereka juga diberikan syafaat. Sekali lagi, ini adalah paling penting dari sini semuanya, selain makna tadi apa itu syirik, apa itu tauhid, mana syirik, mana tauhid, dan juga ini apa cara berdialog, cara membantah ahli bidah. Dilazimkan ucapan-ucapan mereka kepada mereka sendiri. Kalau Anda sudah yakin Allah bukan hanya memberikan syafaat kepada Nabi, namun juga memberikan syafaat kepada para malaikat, kepada orang soleh, kepada anak yang meninggal dunia sebelum balik, apakah Anda berarti boleh minta-minta kepada semua orang-orang itu? Kenapa kok dikhususkan minta kepada apa? Nabi Muhammad, sedangkan yang diberikan syafaat bukan hanya Nabi Muhammad saja. Fa in qulta hadza rajat. Fa in qulta hadza atau fa in qulta hadza raja'ta ila ibadatis sholihin allati dzakarallahu fi kitabi. Kalau engkau atau orang itu mengatakan iya boleh minta kepada semuanya, ini kembali lagi kepada pembahasan apakah boleh minta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari orang soleh. Ini jelas apa? La batala qauluka atahullah syafa wa natluba mimma atahullah. Kembali kepada pembahasan haramnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Emang kalau masalah bantah-bantah butuh konsentrasi, nggak bisa ambil tiduran. Demikian pula kalau kita membantah syubhat dari sebagian orang, baik yang masih menisbahkan kepada Ahlussunnah atau yang tidak, itu juga kalau membacanya nggak bisa sambil nyetir atau sambil ngelamun, atau harus konsentrasi. Di situ kita akan bisa membaca bagaimana membantah syubhat-syubhat tersebut. Terkadang banyak orang yang ingin semangat bantah, cuma kadang dibuat sampingan. Khawatirnya kalau dia bantah justru akan menjadi bumerang. Karena apa? Nggak paham. Di dalam ucapan-ucapan itu terkadang apa? Dia tidak bisa mengambil sebagai bumerang untuk orang tersebut. Fa in qala ana la usyrik billahi syai'an hasa wa kalla walakin al-iltija ila shalin laisa bisyirkin. Kalau orang itu masih ngeyel, mengatakan aku nggak berbuat syirik kepada Allah, aku nggak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun ketika orang itu minta perlindungan, minta pertolongan kepada orang-orang soleh, itu tidak termasuk syirik. Kalau syirik itu apa? Tadi sholat niatnya untuk para wali, itu namanya syirik. Namun kalau sekedar minta perlindungan sama dengan minta perlindungan kepada apa? Aparat keamanan. Terkadang ada orang-orang yang mencampur adukkan antara hal-hal seperti itu. Kita katakan minta pertolongan kepada
aparat keamanan dalam hal yang mereka sanggup, nggak ada masalah. Allah mengatakan demikian kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Datang orang yang mau dirampok ke kantor polisi misalnya, minta perlindungan, tidak ada masalah. Karena apa? Polisi sanggup untuk apa? Menangani hal tersebut. Beda kalau misalnya lewat kuburan, kemudian wahai Pak Wali, saya minta pelindungan biar nggak dijegal sama jin penunggu kuburan misalnya. Nah ini apa? Anda sebetulnya nggak waras. Karena apa? Orang telah mati kok diajak apa? Diajak ngomong. Kemudian juga tadi sekali lagi minta pelindungan, minta pertolongan, itu ada beberapa kategori. Ada minta pelindungan yang memang manusia bisa melindungi, bisa menolong. Seperti tadi aparat keamanan, seperti kita datang kepada orang minta tolong diutangi misalnya, tidak ada masalah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah mengatakan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun yang kedua, minta tolong kepada makhluk yang makhluk nggak mungkin bisa melakukannya. Minta tolong untuk disembuhkan, minta tolong untuk diangkat musibahnya. Enggak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, enggak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Diberikan sakit, enggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ini adalah apa? Minta tolong kepada selain Allah yang berupa syirik kepada Allah. Karena apa? Mereka enggak akan sanggup. Seperti juga tadi, minta syafaat kepada Rasul nggak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Jadi sekali lagi minta tolong, minta perlindungan dan sebagainya, ada yang syirik, ada yang dibolehkan. Nah, kemudian kata Syekh, "Idza kunta tukhiru anna Allah harrama syirka a'dhama min tahrimiz zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu fama hadzal amra li harrama Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu." Katakan kepada orang tersebut, jika Anda telah meyakini Allah mengharamkan syirik lebih daripada mengharamkan perzinahan. Ini adalah keyakinan seorang muslim muslimah, syirik, inna syirka la dzulmun adzim, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, kemaksiatan yang paling maksiat adalah syirik kepada Allah. Dan Allah tidak akan mungkin mengampuni orang yang berbuat syirik kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Maka harus kita pahami betul-betul syirik itu adalah lebih berbahaya daripada segalanya. Fa innahu la yadri fa qul lahu kaifa tubarri nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifu. Sampaikan kepadanya nasihat. Bagaimana Anda itu akan selamat dari kesyirikan kalau Anda itu nggak tahu apa itu syirik? Orang itu kan ngeyel terus dikasih nasihat dan itu masih tetap Anda nggak berbuat syirik. Ketika disampaikan bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling dosa. Ketika dia mengatakan nggak tahu apa itu syirik, maka kita sampaikan kepada dia bahwasanya bagaimana Anda akan selamat dari syirik kalau Anda itu tidak paham apa itu syirik yang sebenarnya. Jadi sekali lagi sumber kesyirikan, sumber kesesatan diantaranya al-jahl, kejahilan. Makanya kewajiban kita pengikut dakwah salafiyah terus gencar menyampaikan tauhid, menyampaikan apa itu syirik, karena banyak orang-orang itu nggak paham apa itu syirik. Betul, mereka kadang mengatakan memang iya syirik itu dosa yang besar. Cuma namanya syirik itu kalau minta kepada batu nisan. Adapun minta kepada wali yang telah mati, itu bentuk apa? Penghormatan. Itu tidak masalah. Kan mereka orang suci. Enggak, saya nggak menyembah mereka, saya nggak berbuat syirik. Namanya syirik itu kalau menyembah, kami hanya menjadikan mereka sebagai apa? Kurir saja. Ini sekali lagi, ini yang harus dipahamkan. Maka sekali lagi dakwah tauhid, menyeru kepada tauhid, melarang dari syirik dengan perincian. Makanya kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, dan juga disyarah oleh sebagian para masyayikh, bedanya kita dengan mereka ahli bidah terkadang,
Mereka terkadang juga mengatakan tauhid, cuma secara global. Perinciannya bagaimana? Apa itu syirik? Itu yang nggak disampaikan. Nah, makanya buku karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu di antara keistimewaannya betul-betul memperinci apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena banyak orang yang terkadang pahamnya secara global. Iya, memang nggak haram syirik, cuma dipahami syirik itu hanya tadi minta kepada batu nisan, minta kepada pohon keramat, atau minta kepada patung. Mereka tidak sadar atau tidak paham bahwasanya yang penting menyekutukan Allah dalam ibadah, menyelewengkan sebagian ibadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Baik kepada para wali, kepada nabi, kepada selain mereka, itu namanya syirik. Tidak hanya pada patung ataupun batu nisan saja. Kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifu? Bagaimana Anda akan selamat dari kesyirikan sedangkan Anda tidak paham apa itu syirik? Am kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkur anna la yaghfiru wa la tas'al anhu wa la ta'rifuhu atadhunnu anna Allah yuharrimu wa la yubayyinuhu lana? Bagaimana Anda bisa mengetahui Allah menjauhkan Anda dari syirik, bisa menjauhkan Anda dari perbuatan yang menyekutukan Allah yang sesuatu apapun, sedangkan Anda tidak paham tentang hal ini, tidak tanya tentang apa itu syirik, apakah Anda akan bisa selamat dari syirik tersebut? Fa in qala asyirku ibadatul asnam. Kalau Anda atau orang itu mengatakan syirik itu kalau menyembah patung-patung, ini kembali lagi kepada tadi, wa nahnu la na'budul asnam, kami enggak menyembah patung-patung. Faqul wa ma makna ibadatul asnam, sampaikan kepada dia apa makna beribadah kepada patung-patung itu. Atadunnu annahum ya'taqidun anna tilkal akhsyab wal ahjar takhluq wa tarzuq wa tudabbir amra man da'aha. Apakah engkau mengira patung-patung itu yang disembah oleh sebagian orang diyakini dapat mendatangkan rezeki, bisa menciptakan, mengatur alam semesta? Fahada yukadzibuhu Al-Quran. Ini jelas didustakan oleh Al-Quranul Karim. Ini kembali kepada pembahasan yang pertama tadi. Orang-orang yang jatuh ke dalam jurang kesyirikan, mereka mengatakan beda antara mengkeramatkan patung yang dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah dengan yang kita lakukan mengkeramatkan para wali. Kita katakan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah patung dan sebagainya, mereka nggak pernah meyakini itu bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat dan madarat. Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakan wahai Nabi Muhammad, siapa yang bisa memberikan rezeki dari langit dan bumi? Kepada orang musyrikin. Orang musyrikin menjawab, "Fa sayakununa Allah." Serentak mereka menjawab, Allah. Wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghairahu yad'una dzalik wa yadbahuna lahu wa yaquluna inna yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'anna bi barakatihi. Orang itu akan mengatakan, orang musyrik zaman jahiliyah ketika mereka mendatangi patung-patung entah dari batu atau dari kayu atau dari buah-buahan makanan atau dari kuburan, mereka ketika mohon meminta kepada patung-patung tersebut, mereka hanya mengatakan mereka ini perantara saja. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Faqad sadaqta, katakan benar apa yang kau katakan. Orang-orang musyrikin itu hanya sekedar menjadikan patung-patung itu sebagai perantara. Wa hadha huwa fi'lukum indal ahjar, dan itu sama dengan perbuatan kalian di hadapan bebatuan allati alal kubur wa ghairiha, yang ada di atas kuburan. Sekali lagi, perbuatan kaum musyrikin jahiliyah ini sama persis dengan yang diperbuat oleh sebagian kaum muslimin. Orang-orang muslim yang jatuh ke dalam kesyirikan sekarang, mereka juga sama ucapannya dengan kaum musyrikin jahiliyah. Kami enggak menyembah wali tersebut, cuma tadi sekedar kurir saja. Allah telah bantah dalam surat Az-Zumar yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, walladzina takhadu min duni auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan
Orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, mana na'buduhum, kami enggak mengibadahi sekutu-sekutu tersebut, berhala-berhala tersebut. Namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun tetap Allah vonis mereka menjadikan sekutu bagi Allah, alias mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Fahada aqarra anna fi'lahum hada huwa ibadatul asnam wa yuqalu aidan qauluka asyirku ibadatul asnam hal muraduka anna syirka maksusun bihada. Kalau orang itu mengatakan namanya syirik itu kalau hanya menyembah patung, beribadah kepada patung, maka kita katakan apakah syirik hanya dibatasi menyembah patung saja? Kalau menyembah sapi bukan syirik? Kalau menyembah wali yang telah mati bukan syirik? Kita lazimkan seperti itu. Wa anal i'timad ala salihin wa du'ahum la yadkhul fi hada fa hada yardu ma dzakarallahu fi kitabi min kufri man ta'ala al malaika wa Isa was salihin. Maka kita bantah dengan apa yang Allah sebutkan tentang perbuatan orang kafir, orang musyrikin yang mereka bukan hanya menyembah patung, namun mereka menyembah para malaikat, menyembah para nabi, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bukan patung, namun disembah oleh orang Nasara. Allah sebut mereka orang kafir, Allah sebut mereka orang musyrikin. Jadi salah kalau membatasi syirik hanya mengibadahi menyembah patung-patung. Yang penting sebetulnya syirik itu memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, baik malaikat, nabi, wali, patung, atau kuburan, atau pohon, atau keris, atau yang lainnya. Itu namanya syirik, dan ibadah luas tadi maknanya. Fahuwa syirkul madhkur fil Quran. Inilah kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran. Contoh yang paling jelas lagi tentang kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh menyembah apa? Kaum Nabi Nuh menyembah apa? 5 wali yang telah mati. Wat, Suwat, Ya'uq dan Nasra. Kaum mereka yang mengatakan demikian. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan kepada yang lainnya, la tadharunna alihatakum, jangan menyembah sesembahan kalian. Apa sesembahan mereka? Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir At-Tabari, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Ini adalah nama 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh, atau 5 wali yang di zaman Nabi Nuh yang disembah oleh mereka. Jadi sekali lagi salah, sungguh sesat, batil, yang menyempitkan syirik hanya pada menyembah patung-patung, pohon atau keris tanpa memasukkan penyembahan kepada malaikat, nabi atau wali sebagai bentuk kesyirikan. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan sebelum mungkin kita buka atau kita lanjutkan, tafadhalu. Entah berkaitan dengan apa yang kita bahas sekarang ini atau yang lainnya, tafadhalu. Tidak ada? Rangkumannya, kesimpulannya di sini, wasirul mas'alah, kata Syekh, kesimpulannya, innahu idza qala, apabila orang itu mengatakan ana la usyrik billah, aku enggak berbuat syirik kepada Allah. Katakan kepada orang tersebut, wa masyirku billah, apa sih makna syirik menurutmu itu? Fasir huli, jelaskan kepadaku. Fa in qala, jika orang itu mengatakan huwa ibadat asnam, namanya syirik itu hanya menyembah patung-patung menurut orang itu, Fakul, maka sampaikan kepada orang itu lagi, wa ma makna ibadatul asnam fasir hali, sampaikan kepadaku, jelaskan kepadaku apa makna beribadah kepada patung-patung itu.
Fa in qala ana la a'budu illallah wahda. Orang itu kalau mengatakan aku enggak beribadah kecuali kepada Allah saja, faqul ma ma'na ibadatullah wahda fasir hali. Kalau orang itu mengatakan aku hanya beribadah kepada Allah, sampaikan kepada orang itu apa sih makna ibadah kepada Allah itu? Fa in fassaraha bima bayyana al-Qur'an fa huwal matlub. Kalau dia mengatakan ibadah itu seperti yang ada dalam Al-Qur'an, maka itulah yang memang diharapkan. Ibadah itu luas, di antaranya doa. Sekali lagi, kadang kalau orang itu mau membantah dialog, pancing dulu, dipancing dulu, kemudian kalau sudah kena baru dia disikat, istilahnya baru betul-betul dilazimkan. Nah, makanya sekali lagi perlu konsentrasi, perlu kecerdikan, perlu kepintaran. Nah, fa illam ya'rif fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rif. Namun kalau dia nggak tahu apa itu ibadah kepada Allah, maka inilah sumber kesesatan, kesyirikan. Fa in fasara dzalika bi ghairi makna. Kalau orang itu mentafsirkan ibadah bukan pada makna yang sebenarnya, maka bayan talul ayat al-wadihat fi makna syirki billah wa ibadatil ausan. Maka jelaskan kepadanya ayat-ayat yang terang benderang menyebutkan makna syirik kepada Allah, apa makna beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Au annahu alladhi yaf'aluna fi hadzal zaman bi'aini, atau jelaskan kepada orang tersebut kalau memang dia nggak tahu tentang apa yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin dari kesyirikan tersebut. Wa anna ibadatallah wahda la syarikalah yallati yunkiruna alaina. Dan bahwasanya seruan kepada beribadah kepada Allah, larangan kepada syirik, itulah yang mereka sekarang ingkari atas kita. Jadi Syekhul Islam Muhammad bin Wahab ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya sebetulnya apa yang kita sampaikan hanyalah apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Cuma memang karena kejahilan mereka lah yang menjadikan mereka memusuhi dakwah kita. Cuma sekarang ini bukan hanya yang memusuhi dakwah tauhid, orang yang jahil, bahkan orang yang tahu katanya tauhid juga memusuhi dakwah tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Ini lebih lebih parah lagi. Wa yasihuna kama saha ikhwanuhum. Mereka yang sekarang ini memusuhi dakwah tauhid, mereka ini teriak-teriak sebagaimana orang musyrikin teriak-teriak ketika mendengarkan dakwah tauhid, yaitu mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan banyak sesembahan hanya satu sesembahan? Inna hadzal syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ini dakwah tauhid dimanapun dirasa aneh oleh sebagian manusia. Fa idza arafta anna hadzal yusammihil musyrikin fi zamanina hadzal i'tiqad huwa syirkul ladzi anzala aw unzila fil Qur'an wa qatara sallam an-nas alaihi fa'lam anna syirkal awwalin akhaf minasyirki ahli zamanina bi amrain. Insyaallah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pembahasan tentang bahwasanya kesyirikan di zaman ini itu lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan di zaman jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Apakah ada dalil doa kita melewati makam? Yang ada dalil masuk ke pemakaman. Apa doanya? Apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alana walakumul afiyah. Itu dalil kalau kita masuk ke pemakaman. Kalau kula nuwun enggak ada, Nah, bahkan Allah menceritakan kelakuan orang musyrikin zaman jahiliyah. Kalau mereka lewat suatu lembah, mereka pamit dulu, kula nuwun dulu kepada jin-jin yang menunggu lembah tersebut. Dalam surat Al-Jin ada membuka bahwasanya mereka yauduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Manusia-manusia itu minta perlindungan kepada jin-jin tersebut, maka itu semakin menambah dosa bagi mereka.
Apa hukumnya suami bermain game online? Ada nggak di sini? Kita kasih hadiah. Salah nggak ada ya? Na'udzubillah, ini kurang kerjaan. Apa hukumnya suami bermain game online? Haram. Ya, lebih suka bermain game daripada ngobrol sama istri. Ngapain kawin sama istri? Ya, kalau main game online. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini masalah bagaimana jika yang berkorban adalah istri atau anak dengan meniatkan untuk sekeluarga. Boleh ya, satu orang dari keluarga tersebut mengeluarkan korban, niatnya untuk apa? Pahalanya satu keluarga. Rasul saja pernah berkorban mengatakan Allahumma hada eli wali ummati atau anni wa an ummati, ya Allah ini pahalanya untukku dan untuk umatku. Ya, dan dari sini boleh orang itu menyembelih hewan kurban Idul Adha. Yang pertama, satu sesembelihan untuk niatnya satu keluarga, ya, itu dibolehkan. Tapi juga dibolehkan satu orang satu keluarga itu menyembelih apa? Masing-masing. Ada satu keluarga, anak istri semuanya punya uang, semuanya menyembelih, tidak ada masalah. Jangan apa? Oh kan dalilnya apa? Sekali lagi, fasal rabbika wanhar, semua orang bisa apa? Menyembelih masing-masing. Atau ya, bahkan untuk yang meninggal dunia pun kata para ulama boleh, selama tidak dikhususkan. Ya, satu kambing untuk yang masih hidup satu keluarga itu, dan yang telah meninggal, ya Allah ini untuk keluargaku semuanya yang hidup atau yang sudah apa? Meninggal dunia. Sebagaimana Rasul tadi, ini adalah apa? Sesembelihan untuk pahalanya untukku dan untuk umatku, dan itu menyakup yang telah mati. Yang nggak boleh kata para ulama membeli satu kambing hanya dikhususkan ini kambing sesembelihan niat pahalanya untuk yang meninggal dunia saja. Ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Namun kalau digabungkan dengan yang masih hidup itu tidak ada masalah. Minta doa atau petunjuk dan minta salat istikharah kepada orang yang dianggap soleh, apakah dibolehkan? Kalau minta doa kepada orang yang soleh masih hidup, ada di hadapan kita orangnya, ini ada masalah. Sebagaimana dalam hadis, ada orang Arab Badui datang ke Masjid Nabi ketika Rasul khutbah Jumat, minta didoakan agar diberikan hujan di kampung halamannya. Ini dalil juga bantahan kepada yang meminta kepada Rasul setelah Rasul meninggal dunia. Para sahabat dulu ketika Rasul masih hidup, mereka antusias minta doanya Rasul. Tapi ketika Rasul sudah meninggal dunia, para sahabat tidak ada yang minta atau menjadikan Rasul sebagai perantara dalam doa. Artinya apa? Beda ketika beliau masih hidup dengan yang sudah meninggal. Makanya Umar bin Khattab ketika paceklik di zaman beliau minta doa kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul, nggak minta kepada Rasul. Ya, sekali lagi boleh meminta didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup, ya, dan dia isinya kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Terkadang ada juga syubhat, ya, dia masih hidup cuma nggak di hadapan kita dan kita nggak bisa komunikasi dengan dia. Ini juga sama, bisa syirik. Seperti orang yang dia ditimpa ombak di lautan, di kapal, terombang ambing oleh ombak yang besar, kemudian mengatakan, wahai guruku. Gurunya masih hidup betul, cuma nggak ada di hadapan dia, dan juga dia nggak komunikasi lewat HP, ya. Namun dengan hati, dengan keyakinan, guruku tahu yang gaib, tahu tentang nasib diriku di mana aku berada. Ini syirik kepada Allah. Makanya diikat dengan kata-kata minta doa dibolehkan kepada yang masih hidup dan dia ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita maksudnya itu kita bisa langsung komunikasi. Ya. Dia nggak ada di hadapan kita, cuma pakai telepon boleh. Ya, selama ada pulsanya ya. Nah, bolehkah ana membelikan orang tua hewan kurban karena beliau belum pernah berkurban? Kalau dia masih hidup tidak ada masalah. Ya, kita belikan biar
ya orang tua kita yang nanti dapat pahala hewan korban tersebut dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, gabungkan niatnya dengan yang masih hidup. Saya ingin bertanya, apabila kita mendatangi kiai atau ustadz dengan dalih ingin mendapatkan pelindungan karena jauh dari orang tua, lalu diberikan seperti kain kecil yang dibungkus diberikan yang bersangkutan agar dijauhkan dari yang jahat, apakah kita mengatakan ustadz syirik pada Allah? Iya, itu syirik, ya, itu ustadz kiai dukun, ya. Jadi ini sekali lagi minta perlindungan kepada Allah. Baca tiap pagi, ya, petang, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu minta perlindungan kepada Allah. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah. Jangan kepada orang-orang tersebut. Itu cuma namanya saja keren ustadz kiai, tapi hasilnya apa? Dukun yang haram kita datang kepadanya, dan itu yang diberikan adalah jimat yang Rasul mengatakan ya bahwasanya anna ati wala syirkun, ya, innar ruqa wa tiwala, ya, watami mata syirkun, kata Rasul, sesungguhnya jampi-jampi, ya, jimat-jimat itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku dosa besar selama masih ada iman walau hanya sebesar dzarrah akan diberi syafaat. Iya. Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Dan ini yang diingkari oleh kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah. Makanya sering kita sampaikan, dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah itu sering dibawakan pembahasan masalah syafaat. Cuma yang sering dibawakan itu syafaat bagi para pelaku dosa besar. Padahal banyak macam-macam syafaat. Syafaatul uzma. Cuma sekali lagi yang sering disampaikan syafaat para nabi atau rasul kepada para pelaku dosa besar. Kenapa demikian? Karena ada kelompok yang mengingkari, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Karena mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Kalau sudah kafir, kekal dalam api neraka. Nah, sudah punya keyakinan seperti itu, ketika ada hadis tentang seperti syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku, mereka mengatakan tidak ada syafaat-syafaat itu. Jadi itulah keyakinan al-bid'ah. Kalau ada sudah keyakinan yang sesat, ya, apapun yang menentangnya akan ditolak, ya, meskipun itu hadis yang sahih. Maka sekali lagi Ahlussunnah mengatakan syafaat Rasul diantaranya bagi para pelaku dosa besar dari umat beliau untuk dikeluarkan dari api neraka. Dan disebutkan oleh para ulama, orang yang mukmin, yang bertauhid, yang harus dia diberikan hukuman di neraka, pasti akan keluar. Di antara sebabnya dengan syafaat. Namun bukannya dengan syafaat saja, dengan rahmat Allah. Dalam Sahih Bukhari, Allah mengatakan kepada malaikat penjaga api neraka, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Keluarkan dari api neraka setiap orang yang dalam hatinya masih ada sedikit dari keimanan. Yaitu ada banyak riwayat tentang hal tersebut. Jadi istilahnya pelaku dosa besar itu ada yang berhak mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat dengan seizin dari ridha dari Allah. Bagaimana dengan pelaku syirik? Kalau sudah syirik, la yaghfiruhullah, nggak akan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Cuma ini pembahasan secara umum ya. Jangan langsung menvonis personnya. Oh, ini si fulan, ini berbuat syirik, nggak mungkin mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nggak bisa. Kita secara kaidah saja. Orang yang berbuat syirik nggak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Karena Rasul mengatakan tadi, as'adun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Allah mengatakan fama tanfa'um syafaatu asyafi'in. Apakah syafaatul uzma juga diberikan kepada orang kafir? Iya, ini pada hari kiamat. Semuanya, apa makna syafaatul uzma itu? Syafaat yang paling besar. Kenapa dikatakan yang paling besar? Karena semua nabi nggak bisa menggapainya kecuali Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita sampaikan tadi, manusia datang kepada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, semuanya nggak sanggup membantu mereka. Nabi Muhammad yang diberikan syafaatul
udzma. Dikatakan syafa'atul udzma karena ini menyangkut semua manusia. Apa makna syafa'atul udzma? Yaitu Allah menyegerakan memberikan putusan kepada mereka yang ada di padang apa? Mahsyar. Wa jaa'a rabbuka wal malaku safan safa. Datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris untuk memutuskan perkara hamba. Itu termasuk apa? Semua orang-orang apa? Kafir, mukmin, musyrikin mendapatkan syafa'atul udzma dalam artian tadi Allah segera menyegerakan keputusan apa? Mereka. Jadi sekali lagi kita ini berputar dengan dalil. Kemana saya dalil itu apa? Berputar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada syubhat? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza dan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.